Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafil Akram dari kelas DP 4401B dengan NIM 1602-2059. Saya memilih bahan untuk bahan UAS kali ini yaitu adalah VCY, kamera lensa melengkung untuk menghasilkan cekungan saat memotret. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lensa VCY yaitu adalah lensa dengan lensa khusus yang dicirikan oleh kemampuannya untuk menangkap kisaran yang sangat luas daripada lensa sudut lebar. Bisa menangkap foto dengan kisaran 180 derajat yang memungkinkan Anda menghasilkan foto dengan preview yang sangat distorsi. Saya memaparkan dan menjelaskan tentang bahan produk yang saya pilih untuk UAS kali ini. Kemudian kita akan melanjutkan tentang material yang terdapat pada produk ini. Material yang terdapat pada VCY yang pertama yaitu adalah kaca. Proses pembuatan kaca yaitu adalah yang pertama pemilihan bahan baku. Yang kedua yaitu adalah proses pencairan bahan baku. Dan ketiga yaitu adalah proses pencetakan. Dan yang terakhir yaitu adalah finishing atau memperbaiki tekstur pada kaca. Hal kedua yang terdapat pada VCY yaitu adalah plastik. Kita akan membahas tentang proses pembuatan plastik. Yang pertama yaitu adalah injection molding. Proses ini adalah di mana plastik yang masih menjadi berupa biji plastik atau pelet akan dimasukkan ke dalam tabung panas, kemudian akan dileburkan dan dicairkan sehingga mencapai titik didih dan lelehnya. Yang kedua yaitu adalah ekstruksi. Proses ekstrusi dalam membuat plastik ini yaitu bekerja untuk menekan lelehan biji plastik hingga lebur dan menjadi halus. Ketiga yaitu adalah thermoforming. Pada proses tahapan ini, biji plastik yang telah leleh dan berubah menjadi lempengan nantinya akan dipanaskan kembali dan masuk ke dalam proses pencetakan. Yang keempat yaitu adalah blow molding. Blow molding adalah tahapan terakhir pada proses pembuatan plastik secara umum, di mana biji plastik yang telah dilelehkan akan dicetak dan dibuat menjadi sesuatu yang diinginkan. Material ketiga yang terdapat pada VCY yaitu adalah stainless steel. Stainless steel merupakan kurang lebih dari unsur 10,5% kg kromium. Kandungan ini membuat proses korosi atau pengkaratan tidak berlaku pada bahan logam yang satu ini. Kemudian kita akan melanjutkan ke proses pembuatan stainless steel. Yang pertama yaitu adalah pemilihan bahan baku yaitu berupa besi, krom, silikon, nikel, karbon, dan mangan akan dicairkan ke dalam tungku listrik. Lama proses peluburan bahan-bahan ini sekiranya memakan waktu 8 hingga 12 jam dengan suhu panas yang konstan. Tahapan kedua, setelah itu campuran yang sudah dileburkan dan dimasukkan kemudian dicetak ke dalam lempeng mekar yang terdapat disebut juga dengan billet. Proses ini dilakukan sebelum mengambil bentuk semi padat. Setelah itu besi baja kemudian dibuat ke dalam beberapa jenis seperti pipa, tubing maupun helm. Tahapan ketiga, pada kondisi ini stainless steel akan menggunakan anil untuk membuat logam dapat diatur dengan tekanan internal dan dapat melunak kemudian dapat diperkuat untuk membuat sebuah stainless steel dengan pemantauan yang berkala agar proses pematangan atau pengerasan bahan logam ini baik dan tahan lama. Proses selanjutnya adalah descanning. Dalam membuat stainless steel ini, proses produksi yang menggunakan waktu yang berbeda dan juga tergantung pada baja yang digunakan dan akan dihasilkan. Untuk membentuk bar juga kawat akan menggunakan tambahan rolling panas
dan kawat akan melalui proses anil. Tahapan kelima, kemudian sampai pada proses pemotongan dengan menggunakan pisau yang disebut dengan gloridine dan juga bilah baja yang mempunyai kecepatan tinggi untuk blanking, dan juga mendorong serangkaian lubang dengan cara bertumpuk. Stainless steel juga dapat dipotong dengan menggunakan metode pemotongan api. Ini adalah sebuah proses pemotongan menggunakan api yang dihasilkan oleh oksigen, propen, dan bubuk besi. Jet pemotong akan menggunakan kolom gas yang telah terordinasi dan mencair. Setelah itu, logam akan dapat dipotong dengan baik. Proses keenam yaitu adalah setelah tahapan ini selesai, maka langkah terakhirnya akan dilakukan pembuatan stainless steel. Untuk itu penting membuat proses logam menjadi halus dan juga reflektif. Pada tahap akhir ini akan membuat logam ini tahan terhadap korosi dan membuat bahan jadi siap untuk digunakan di berbagai sektor industri. Sekian, terima kasih bahan atau materi yang dapat saya paparkan pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.